Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, selaku dosen kami dari kelas 406 terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih tema yaitu peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Nah, presentasi saya pada kesempatan kali ini akan membahas pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap tingkat burnout karyawan dalam sistem kerja hybrid atau hibrida. Nah, penelitian menunjukkan peningkatan kasus burnout ini di kalangan pekerja akibat perusahaan model kerja yang signifikan, khususnya transisi ke sistem hibrida. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap burnout dan strategi mitigasi yang efektif menjadi sangat penting. Baik, penjelasannya mungkin kita akan lanjut di slide selanjutnya, yaitu apa itu burnout ini. Burnout ini adalah kelelahan emosional. Burnout ini adalah suatu kondisi kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan prestasi kerja diakibatkan oleh stres kronis di lingkungan kerja. Nah, kondisi ini bukanlah sekedar kelelahan fisik dan mental yang sementara, melainkan suatu sindrom yang ditandai dengan 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu kelelahan emosional. Itu merupakan perasaan kelelahan yang mendalam, baik secara fisik maupun mental, yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang terus-menerus dan melelahkan. Karyawan mengalami penurunan energi, merasa lelah secara konstan dan sulit untuk pulih dari stres. Yang kedua yaitu ada depersonalisasi. Itu merupakan ditandai dengan sikap sinis, apatis, dan sikap negatif terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Karyawan mungkin merasa emosional, terputus dari pekerjaan mereka dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang positif. Nah, kemudian itu penurunan prestasi kerja. Ini menunjukkan bahwa penurunan kinerja dan produktivitas secara signifikan. Nah, karyawan mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, mengalami penurunan kualitas kerja, dan kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan pekerjaan. Nah, burnout juga disebut kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrim, diakibatkan oleh stres kronis dan tuntutan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Ini bukan sekedar rasa lelah biasa, merupakan sistem sindrom yang ditandai dengan kelelahan yang mendalam, kehilangan motivasi, dan perasaan sinisme atau kekecewaan yang berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik, serta produktivitas individu. Kondisi ini dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, tetapi seringkali dikaitkan dengan tekanan kerja yang tinggi. Kemudian sistem kerja hibrid dan tantangannya. Nah, sistem kerja hibrid menawarkan fleksibilitas, namun juga menghadirkan tantangan unik, komunikasi yang kurang efektif, isolasi sosial, dan kesulitan dalam menyimbangkan kehidupan kerja dan pribadi dapat memicu burnout. Nah, sistem kerja hybrid mengacu pada model kerja di mana karyawan dapat membagi waktu mereka antara bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah atau WFH atau lokasi lain di luar kantor. Nah, model ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi karyawan dan potensi efisiensi biaya bagi perusahaan. Tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara efektif. Nah, tadi kan di sini ada 3 yaitu komunikasi yang kurang efektif. Nah, ini kesulitan dalam koordinasi dan kayak dia kolaborasi tim akibat perbedaan mungkin lokasi kerja, kemudian isolasi sosial, itu kurangnya interaksi tatap muka dengan rekan kerja, dapat menyebabkan perasaan kesepian dan
terisolasi yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental. Kemudian ketidakseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, antaranya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi kabur sehingga sulit untuk memisahkan keduanya dan menyebabkan stres yang berkelanjutan. Kemudian peran motivasi dan mitigasi burnout ini. Nah, motivasi adalah kunci untuk mengurangi burnout. Pengakuan atas prestasi, umpan balik yang membangun kesempatan pengembangan karir dan penghargaan yang pantas dapat meninggalkan kerja dan mengurangi stres. Artinya di sini motivasi ini memainkan peran krusial dalam mengurangi risiko burnout ini. Motivasi yang tinggi membantu karyawan mengatasi tekanan kerja dan mempertahankan produktivitas. Beberapa strateginya yaitu meningkatkan motivasi meliputi pengakuan atas prestasi, itu memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja karyawan. Kemudian umpan balik yang membangun karir. Itu menawarkan kesempatan, pelatihan, dan pengembangan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan karir mereka. Umpan balik yang membangun atau konstruktif itu memberikan umpan balik yang jelas, spesifik, dan membangun untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka. Kemudian sistem penghargaan yang adil, artinya menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan untuk memotivasi karyawan. Nah, yang kelima adalah peran lingkungan kerja dalam mengurangi burnout. Seperti animasi gambar ini yang menunjukkan lingkungan kerja yang positif dan negatif. Nah, lingkungan kerja yang suportif dan positif adalah faktor penting dalam pencegahan burnout. Lingkungan kerja yang sehat ditandai dengan komunikasi yang terbuka dan efektif, yaitu memastikan komunikasi yang lancar dan transparan antara karyawan dan manajemen. Kemudian rasa saling percaya dan dukungan itu membangun hubungan kerja yang saling percaya dan suportif di antara anggota tim. Kemudian keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi itu memberikan fleksibilitas dan dukungan pada karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi mereka. Dan terakhir adalah kebijakan kerja yang adil dan transparan. Menerapkan kebijakan kerja yang adil dan transparan secara konsisten. Nah, lingkungan kerja yang positif dan suportif sangat penting. Komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, dukungan dari rekan kerja, dan keseimbangan antara kehidupan bekerja dan pribadi dapat mengurangi stres dan pencegahan burnout. Nah, yang keenam adalah strategi mengurangi burnout atau mitigasi burnout. Beberapa strategi efektif untuk mengurangi burnout meliputi program kesejahteraan karyawan. Itu menyediakan program yang mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan seperti program olahraga, konseling, atau pelatihan manajemen stres. Kemudian pelatihan manajemen stres itu seperti memberikan pelatihan kepada karyawan untuk membantu mereka mengelola stres dan meningkatkan keterampilan coping. Kemudian kebijakan kerja yang fleksibel, yaitu memberikan fleksibilitas kepada karyawan dalam mengatur jadwal kerja mereka, dan komunikasi yang terbuka secara dan efektif, itu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara karyawan melalui berbagai platform dan saluran komunikasi. Nah, dengan memperhatikan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif, kita dapat mengurangi risiko burnout pada sistem kerja hybrid dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan karyawan. Nah, kesimpulannya adalah burnout merupakan ancaman serius bagi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Dengan memahami faktor-faktor penyebab burnout dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat,
khususnya dalam konteks sistem kerja hibrida, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan penjelasan apa itu burnout. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Dan jika ada tambahan dari Bapak Joko Suharyanto mungkin boleh ditambahkan. Terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.